Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah bimbingan belajar yang mau IPO nih Sobat Maya, dengan kode tikernya BMBL. BTW sebelumnya minta maaf dulu kalau misalnya kualitas audio dari video ini agak kurang oke ya, karena saat ini cuacanya lagi hujan. Nah, langsung aja kita mulai ya. Jadi PT Lavender Bina Cendikia atau BMBL ini didirikan pada tahun 2011 dan menjalankan kegiatan usahanya dengan nama Bimbingan Belajar Lavender dengan mengkhususkan diri pada program persiapan ujian masuk PTN ataupun perguruan tinggi negeri. Nah, yang unik di sini adalah sistem belajarnya itu dilakukan dengan model super camp. Jadi siswa itu akan belajar dengan sistem menginap di hotel selama kurang lebih 4 sampai 5 pekan. Untuk semua fasilitas dan kebutuhan belajarnya itu semuanya disiapkan oleh Bimbel Lavender. Melalui program ini, tingkat kelulusan siswa itu rata-rata konsisten mencapai 89%. Lumayan tinggi ya. Lalu untuk metodenya sendiri sebenarnya ada dua ya. Ada program kelas offline dan juga ada online nih Sobat Maya. Jadi nggak hanya super camp, tapi ada juga nih untuk program-program lainnya, termasuk offline dan juga online. Nah, untuk pemilik ataupun pemegang saham dari Lavender ini ada 4 ya Sobat Maya. Dari PT Sendra Investama, terus ada PT Amar, lalu ada Gali Pandekan, dan juga Aulia Firdaus. Nah, keseluruh pemegang saham ini itu nggak akan mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya hingga 8 bulan dari BMBL ini listing di bursanya kita. Nah, untuk pendapatan ataupun kinerjanya dari BMBL, ini saya agak terkejut nih Sobat Maya. Ternyata untuk pendapatan dari Bimbel itu gede juga ya. Di tahun 2020 di mana itu lagi pandemi, BMBL ini berhasil mencetak pendapatan sebesar 5,9 miliar dan labanya itu 1,9 miliar. Alias gede banget ya. Lalu di tahun 2021 pendapatannya makin meningkat dan labanya juga makin meningkat. Di tahun 2022 per 31 Juli ya 2022, pendapatannya udah 9,9 miliar dan laba bersihnya itu 4,1 miliar. Which is ini gede banget ya untuk ukuran UMKM ataupun sekelas bimbingan belajar. Saya agak terkejut sih, di luar dugaan lah ya. Nah, untuk segmen penjualannya sendiri itu terbagi dua lah ya, program reguler dan juga program karantina. Ternyata pendapatannya dari BMBL ini lebih gedenya itu di program karantina nih Sobat Maya, di 6,6 miliar. Nah, melihat pendapatan yang sebesar ini, saya tuh jadi penasaran Sobat Maya. Akhirnya saya pun mencari ke websitenya BMBL, kira-kira berapa sih biayanya untuk ikutan program karantina ini. Dan di sini, oh my God, saya benar-benar terkejut Sobat Maya. Ternyata satu kali karantina, ikutan program karantina itu 72 juta. Terus ada juga yang 65 juta dan 49 juta. Wow, ini sesuatu hal yang baru menurut saya. Dan nilainya itu gede banget Sobat Maya. Mungkin saya ini kurang update juga ya. Tapi untuk bisnis yang seperti ini, baru saya temui di BMBL ini. Mungkin Sobat Maya yang udah tahu ada bisnis seperti ini, boleh share pendapat kalian juga di kolom komentar ya. Untuk nilai nominal sebesar ini pun saya udah kaget ya Sobat Maya. Tapi ternyata ada yang lebih mengagetkan lagi. Jadi program bimbingan masuk kedokteran. Ini sampai 250 juta Sobat Maya. Wow, ini saya agak speechless sih dan benar-benar terkejut di luar dugaan banget. Segini udah bisa beli mobil kali ya. Dan ini bukan masuk ke dokterannya loh. Baru program bimbingan masuk ke dokteran. Jadi ini wow, luar biasa sih. Dan kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya, berarti marketnya itu emang ada. Ini untuk founder dari BMBL ini menurut saya sangat brilian sih ya. Bisa nemu aja course ataupun kayak bimbingan belajar yang marketnya itu menengah ke atas dan pada mau loh bayar kayak segini untuk ikutan program bimbingannya. Luar biasa. Nah, langsung aja kita ke struktur IPO-nya ya. Jadi sebanyak 280 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 27,19% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu di Rp188, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebesar 52,6 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 10:8.
lumayan besar ya, dan harga pelaksanaannya sendiri udah ditentukan di harga 250. Tentunya dengan ada waran dengan rasio 10:8 ini akan membuat IPO-nya BMBL menjadi lebih menarik ya, karena resikonya menjadi lebih terukur. Namun satu hal yang perlu Sobat Maya perhatikan, BMBL ini masuk ke dalam papan akselerasi. Jadi ARA dan ARB-nya itu simetris di 10%. Jadi itu merupakan salah satu hal yang perlu Sobat Maya perhatikan juga ya. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah sekitar 76% itu akan digunakan untuk CAPEX berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas, renovasi kantor, renovasi bangunan, pengembangan kanal pembelajaran digital, dan juga pengembangan konten untuk pembelajaran digital dan program virtual reality. Lalu sisanya sekitar 24% itu akan digunakan untuk modal kerja. Menurut saya tujuan IPO-nya lumayan bagus ya. Dengan adanya penggunaan dana IPO ini tentunya akan membuat beban sewa dari BMBL ini berkurang drastis di masa mendatang. Lalu untuk underwriter dari IPO-nya BMBL ini adalah Mirai Asset Sekuritas dengan kode brokernya YP dan juga KGI Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya HD. Nah, YP ini udah sering banget mengawal saham IPO, ada yang ARB juga, ada yang ARA, ada yang tutup di zona merah, ada yang tutup di zona hijau, jadi bermacam-macam. Tapi overall menurut saya untuk IPO yang dikawal YP lumayan oke. Lalu untuk track recordnya HD, selama menjadi underwriter di saham-saham eIPO, itu track record HD ini bagus banget Sobat Maya. Nggak ada satupun saham yang nggak ARA di hari pertamanya listing. Jadi mari kita lihat di IPO-nya BMBL ini, apakah HD akan secemerlang itu juga untuk performance-nya. Lalu kita lihat ke laporan keuangannya. Dari sisi aset terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Di tahun 2021 asetnya cuma 3,8 miliar, di tahun 2021 udah menjadi 7,5 miliar, dan per 31 Juli 2022 udah menjadi 33,8 miliar. Lalu dari sisi liabilitas, jika kita lihat di tahun 2020 ke tahun 2021 memang ada sedikit peningkatan. Namun di tahun 2022 udah jadi 3,2 miliar lagi. Dan di BMBL ini mereka nggak ada utang bank ya. Jadi bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, BMBL ini jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, pasti akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu terakhir dari sisi ekuitasnya juga terus meningkat dari waktu ke waktu ya. Nah, ekuitas terbesar peningkatannya itu terjadi di tahun 2022 karena adanya penambahan modal saham. Lalu kita lanjut ke bagian valuasinya. Di tahun 2021, valuasi dari BMBL ini tentu saja sangat mahal ya. Tapi di tahun 2022, setelah adanya penambahan modal, untuk valuasinya jadi lebih mendingan. PER-nya di 27,25 kali dan PBV-nya di 2,32 kali. Menurut saya valuasi BMBL ini lumayan menarik karena BMBL ini masuk ke dalam papan akselerasi dan juga merupakan satu-satunya bimbingan belajar yang IPO di bursanya kita. Cuma dari sisi market cap, kayaknya emang agak gede ya untuk ukuran perusahaan bimbingan belajar. Nah, dari tadi kita udah banyak bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah, surprisingly, bisnisnya BMBL ini make money ya, bahkan huge amount of money untuk skala bimbingan belajar. Dari tren, bisnis BMBL ini masih bisa bersaing karena kekuatannya itu di metode Supercam-nya, bukan secara daring yang kemungkinan kedepannya bakal tersaingi oleh platform seperti YouTube Course. Dan hingga saat ini saya masih terkejut Sobat Maya dengan biaya untuk ikutan karantinanya ataupun program bimbingan dari BMBL ini. Sobat Maya yang punya kenalan atau pernah ikutan sendiri Supercam-nya dari BMBL ini, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, kesimpulan yang kedua adalah valuasi dari BMBL ini tergolong standar lah ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus. Kemungkinan beban sewa dari BMBL ini akan jauh berkurang di masa mendatang dan tentunya hal tersebut akan mengkerek kinerjanya BMBL. Kesimpulan yang ketiga adalah underwriter dari IPO-nya BMBL ini adalah YP dan juga HD. Track record kedua underwriter tersebut dalam mengawal saham IPO cukup bagus, terutama HD. Sejak HD mengawal saham eIPO, itu belum pernah ada saham yang nggak ARA di hari pertamanya listing. Lalu kesimpulan yang keempat. Bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 10:8. Hal ini membuat IPO-nya BMBL menjadi lebih menarik ya, karena resikonya menjadi lebih terukur.
Namun, perlu diingat juga ya, bahwa BMBL ini berada di papan akselerasi, di mana arah dan ARB-nya itu simetris di 10%. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Yang pertama, di hari listingnya BMBL, itu cuma ada BMBL doang yang listing. Terus dari sisi bisnis, menurut saya lumayan menarik. Lalu ada waran juga dengan rasio 10:8. Sehingga baik dalam momentum jangka pendek ataupun momentum jangka menengah, menurut saya masih ada peluang bagi BMBL ini untuk mengalami apresiasi harga. Tapi seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau order juga saham IPO BMBL, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO BMBL. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO BMBL atau enggak? Akhirnya series maraton saham IPO kali ini udah berakhir. Mungkin habis ini saya rehat sejenak ya, udah capek banget baca prospektus terus. Dan kita ketemu lagi di series maraton saham IPO berikutnya ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.